apa diskusi berlangsung di sana. Tapi poin dari DPR RI, support dari DPR RI atas apa yang disampaikan oleh pemerintah ini seperti apa? Pertama, mungkin yang paling jelas support dan yang paling dekat support yang akan kita berikan itu dalam bentuk legislasi. Kita telah menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan energi nasional yang tinggal disahkan oleh pemerintah. Setelah itu kita dalam tahap akhir untuk menyelesaikan undang-undang energi baru, energi terbarukan. Mudah-mudahan di kuartal pertama 2025 itu bisa selesai. Bahkan saya optimis bahwa bulan Februari pun sudah bisa selesai undang-undang itu untuk disahkan. Selanjutnya kami juga nanti akan menindaklanjuti untuk melakukan revisi terhadap undang-undang ketenaga listrikan, termasuk juga undang-undang migas, agar pengembangan sektor migas kita ke depan itu sejalan dengan komitmen kita untuk melakukan dekarbonisasi, sejalan dengan komitmen kita untuk mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi saya kira di antara beberapa support dan dukungan nyata yang diberikan oleh DPR adalah dalam bentuk legislasi-legislasi yang akan kita keluarkan. Tentu fungsi kita sebagai lembaga yang mengawasi kinerja dan jalannya pemerintahan itu juga menjadi salah satu kontribusi yang akan kami berikan, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu sejalan dengan komitmen kita untuk melakukan pengembangan ekonomi berkelanjutan dan target kita untuk mencapai bauran energi terbarukan tahun depan 2025 antara 17 sampai 19% itu bisa tercapai. Itu di antara bukti dan dukungan konkret yang akan diberikan oleh DPR. Baik, tadi Anda menyampaikan bahwa support dari DPR ini akan berupa legislasi-legislasi begitu ya, seperti apa aturan ini dibuat untuk memudahkan mungkin dari proses investasi untuk energi baru terbarukan dan juga proses seperti apa produksi di dalam negeri begitu untuk energi baru terbarukan. Nah, tapi ketika kita melihat tantangannya saat ini, ketika kita berbicara mungkin evaluasi ya terkait dengan aturan-aturan yang sudah ada, begitu spesifiknya aturan yang akan diperbaiki ke depannya ini seperti apa? Kami melihat bahwa sejumlah legislasi yang diperlukan saat ini adalah legislasi untuk memberikan kepastian berusaha bagi investor yang memang kita butuhkan untuk mengembangkan sektor energi terbarukan ini. Apalagi kita lihat bahwa energi terbarukan ini memiliki keunikan satu dari aspek investasi yang dibutuhkan, nilainya itu lebih besar daripada energi fosil. Kedua, banyak di antara sumber-sumber energi terbarukan itu berada di daerah-daerah yang infrastrukturnya masih minim, belum terbangun, sehingga siapapun yang ingin mengupayakan pembangunan sektor energi terbarukan di daerah tersebut perlu membangun infrastruktur terlebih dahulu. Artinya apa? Nilai investasi akan lebih besar. Artinya itu nanti akan berimplikasi kepada tarif. Nah, jadi kita juga melihat bahwa tantangan itu merupakan salah satu tantangan terbesar ke depannya, bagaimana tarif untuk energi terbarukan itu bisa kemudian juga diteruskan sehingga tidak memberatkan masyarakat satu, tetapi juga tidak memberatkan pemerintah karena pemerintah terpaksa mensubsidi itu. Kedua, tantangan terbesar kita adalah tantangan SDM. Ya, karena bagaimanapun juga kita melihat bahwa pengembangan energi terbarukan itu berbasis teknologi sehingga SDM kita harus ditingkatkan keterampilannya. Reskilling dan upskilling dari SDM kita itu sangat penting. Agar apa? Agar kita juga bisa menangkap peluang dari transfer teknologi yang ada. Termasuk juga sektor industri dan manufaktur kita. Di mana sektor industri manufaktur Indonesia itu harus menerima berkah ekonomi sepenuhnya dari investasi yang akan ada. Sehingga misalkan saja manufaktur di bidang solar panel, manufaktur di bidang misalkan saja untuk pengembangan baterai, ya, untuk energy storage, itu harus diproduksi di Indonesia. Agar seluruh kegiatan energi terbarukan ekonominya itu manfaatnya bisa dirasakan dan bisa betul-betul berada di Indonesia. Oke, tadi berbicara berkaitan dengan investasi ya dari sisi pendanaan. Kita ketahui juga tadi seperti Anda sampaikan bahwa biaya yang dibutuhkan tidak sedikit begitu ya, sehingga memang mostly ketika kita lihat mungkin sistem pendanaan juga masih dari internasional begitu, dan kita juga masih menemukan kira-kira seperti apa rancangan ataupun juga seperti apa bentuk yang paling sesuai begitu, paling cocok bisa diterapkan di negara kita. Ada kendala yang kerap disampaikan ya oleh dunia pelaku usaha itu sendiri begitu ya, diantaranya adalah berkaitan dengan ketika meminta pendanaan dari luar negeri, tantangan utamanya adalah karena begitu banyak syarat yang ditentukan begitu, ada begitu banyak syarat yang ditetapkan sebelum akhirnya dana tersebut mampu diberikan ataupun juga bisa berinvestasi di tanah air begitu. Pandangan dari DPR RI berkaitan dengan hal ini dan mungkin solusi yang bisa dilakukan seperti apa? Pertama, jumlah dana yang dibutuhkan Indonesia untuk melakukan
transisi energi ke transisi energi terbarukan sampai mencapai net zero emission tahun 2060 itu 700 miliar dolar. Jadi artinya untuk 35 tahun yang akan datang kita butuh 20 miliar dolar per tahun untuk bisa mendanai proses transisi energi kita sehingga tuntas. Nah, dan itu bukan nilai yang kecil. Harus melibatkan lembaga multilateral, harus melibatkan lembaga-lembaga pembiayaan pembangunan, harus melibatkan lembaga-lembaga pembiayaan komersial, termasuk juga filantropi. Karena banyak di antara lembaga filantropi yang kebetulan kami temui ketika berada di COP29, mereka siap untuk membiayai pensiun dini dari PLTU batubara. Dan ini tidak sedikit yang berniat untuk melakukan itu. Tapi satu, aturan hukumnya masih belum ada. Ya. Nah, kedua, memang untuk melakukan structuring yang terbaik untuk sebuah paket pendanaan itu tidak mudah karena setiap sumber energi terbarukan memiliki karakter yang berbeda-beda. Misalkan yang paling kompleks, termasuk yang paling kompleks adalah panas bumi. Ya, gitu, ya. Mungkin yang paling agak lebih sederhana dan sudah ada presidennya adalah PLTS Surya. Dan itu kita sudah lihat Cirata, kita sudah punya model yang baik. Nah, kita tinggal mereplikasi model tersebut. Ya, salah satu tantangan yang kami dengar adalah masalah TKDN, bahwa banyak lembaga keuangan itu ingin memberikan pendanaan, tetapi tidak terikat, tidak mau terikat dengan TKDN yang ada, karena mereka ingin mendapatkan sumber material, sumber mesin, sumber equipment yang paling murah. Ya, sementara kita menekankan tersebut. Hal ini sudah kami atur, sudah kami kemudian masukkan di dalam Undang-Undang Energi Terbarukan, sehingga ke depannya masalah TKDN ini tidak menjadi permasalahan lagi. Justru TKDN di Indonesia menurut kami perlu mengejar dalam tanda petik ketertinggalan yang ada, sehingga memang kita memiliki TKDN yang memang kompetitif dengan sumber-sumber yang sekarang ini masih kita impor dari luar negeri.